Ketika siang hari, planet ini sangatlah panas. Saking panasnya, sehingga planet ini dijuluki sebagai planet terpanas di tata surya. Lalu, planet ini memiliki tekanan udara di permukaannya yang sangat kuat. Tekanan udara di permukaannya 92 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan di bumi. Tetapi, planet ini memiliki tanda-tanda kehidupan, Venus. Planet Venus merupakan planet tetangga dari bumi yang memiliki suhu yang sangat ekstrim. Suhu planet ini rata-rata di angka 460 derajat Celcius. Tidak sebatas suhunya saja yang ekstrim, tapi juga dengan cuacanya yang tidak memungkinkan manusia bisa berdiri tegak dengan santai di atas permukaannya. Karena kecepatan angin dari Venus ini bisa mencapai 724 km per jam. Dengan demikian, kecepatan angin di planet ini lebih kencang dibandingkan dengan angin tornado yang paling kuat sekalipun yang ada di bumi. Dan ketika hujan, bukan seperti di bumi yang menurunkan air, melainkan hujan asam. Ini terjadi karena awan planet Venus terbuat dari asam sulfat. Ternyata bukan di permukaan planet Venus ini yang ada tanda-tanda kehidupannya, melainkan di atmosfernya. Tepatnya di ketinggian 55-80 km di atas permukaannya. Molekul ini mengambang di awan-awan Venus yang tertiup angin di tanggal 14 September 2020 lalu melalui teleskop James Clerk Maxwell yang ada di Hawaii dan kemudian dikonfirmasi menggunakan teleskop radio Atacama Large Millimeter di Chili berhasil mengamati suatu unsur yang hanya bisa dihasilkan oleh makhluk hidup, yaitu fosfin. Fosfin merupakan senyawa gas yang tidak berwarna, mudah terbakar, dan sangat beracun, dan digolongkan sebagai niktogen hidrida. Lalu, kenapa bisa dikategorikan sebagai tanda-tanda kehidupan? Itu karena molekul ini tidak mudah untuk dihasilkan dari aktivitas geologi maupun atmosferik. Lalu, untuk menghasilkan fosfin ada dua cara, yaitu cara biologis dan cara laboratorium. Cara biologis, yaitu dengan adanya molekul yang diproduksi oleh bakteri anaerob pada mayat yang membusuk di lingkungan yang rendah oksigen, seperti rawa. Dan fosfin memiliki ikatan dengan makhluk hidup sebagai produk sampingan proses metabolisme. Lalu, dengan cara menghasilkan fosfin dari hasil uji coba laboratorium melalui reaksi kimia. Ini disiapkan di laboratorium dengan disproporsi asam fosfor. Evolusi fosfin terjadi pada sekitar 200 derajat Celcius. Metode alternatif melibatkan hidrolisis aluminium fosfida, kalsium fosfida, dan trisfosfin. Jadi, hanya ada dua cara saja untuk menghasilkan fosfin ini. Jika melihat dari dua cara tersebut, dari cara pertamalah yang paling memungkinkan fosfin terbentuk di planet Venus. Karena kalau kita merujuk pada cara kedua, itu sepertinya mustahil, karena di sana tidak ada laboratorium. Ini adalah sebuah penemuan yang sangat hebat bagi para ilmuwan. Dari sekian lama para ilmuwan mencari kehidupan di luar bumi dan akhirnya menemukan secercah tanda-tanda kehidupan di luar bumi dan bahkan ada di sebelah planet kita sendiri. Jika Venus benar-benar memiliki kehidupan, maka bumi sebagai satu-satunya yang memiliki kehidupan di jagat raya ini tidak sendirian lagi. Dan kemungkinan masih akan ada banyak planet-planet di luar sana yang memiliki kehidupan. Dan menurut para ilmuwan, akan ada banyak kehidupan di galaksi Bima Sakti. Sekarang, para ilmuwan berlomba-lomba untuk meneliti planet Venus ini. Mereka sedang menyiapkan wahana antariksa untuk menuju planet Venus untuk meneliti lebih lanjut tentang terbentuknya fosfin sebagai tanda kehidupan di planet Venus. Contohnya, seperti para ilmuwan dari Amerika, yaitu NASA. NASA mulai menyiapkan misi ini untuk meneliti planet Venus. Rencananya, misi eksplorasi planet Venus ini akan dijalankan pada tahun 2026 nanti. Dan misi ini diberi nama Veritas. Lalu, ada juga negara Rusia yang tidak mau kalah untuk mengambil posisi terdepan untuk meneliti planet Venus. Bahkan, Rusia secara terang-terangan berkomentar dan mengklaim bahwa Venus merupakan planet milik Rusia. Walau hanya sebuah komentar lelucon, tapi bukan tanpa alasan, Rusia mengklaim Venus merupakan planet milik Rusia. Sebab dulu Uni Soviet merupakan negara pertama dan sebagai satu-satunya yang berhasil mendaratkan wahana antariksa di permukaan planet Venus. Walau wahana tersebut hanya bertahan beberapa menit saja dan akhirnya meleleh. Dan Rusia juga akan mengirimkan misi secara independen menuju Venus sebagai bentuk klaim mereka atas planet yang dijuluki bintang kejora ini. Jadi, kita tunggu saja hasil dari penelitian orang-orang pintar ini. Semoga penelitian mereka atas planet Venus bisa membuat pemikiran kita tentang alam semesta ini semakin meningkat. Dan jangan lupa selalu bersyukur.